Selamat datang di channel Teman T.I.Dori channel ini. Seperti biasa saya akan kembali dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah kampung kecil yang jauh dari keramaian kota, hiduplah sebuah keluarga yang dikenal sebagai keluarga termiskin di daerah itu. Keluarga itu terdiri dari seorang bapak, ibu, dan 5 orang anak. Dari hari ke hari, mereka harus berjuang untuk bisa makan. Hanya rumah reot berdinding bambu dengan atap bocor yang mereka miliki. Jika hujan turun, air merembes ke dalam, membuat lantai tanah menjadi becek dan dingin menusuk tulang. Ayah Faisal, Pak Mahmud, bekerja serabutan. Kadang-kadang ia menjadi buruh tani, kadang menjadi kuli bangunan. Namun, pekerjaan itu tidak selalu ada. Sementara ibunya, Bu Sari, mencoba membantu dengan membuat anyaman bambu untuk dijual ke pasar. Sayangnya, hasil dari semua itu tidak cukup untuk menghidupi keluarga mereka yang besar. Hutang pun menjadi satu-satunya jalan keluar, setidaknya untuk bertahan hidup beberapa hari lagi. Tetapi tidak semua orang mau memberikan mereka pinjaman. Banyak yang sudah kehilangan kepercayaan karena Pak Mahmud dan Bu Sari sering berhutang tanpa bisa membayar kembali. Setiap kali mereka mencoba meminta pinjaman, mereka hanya mendapat tatapan sinis atau kata-kata kasar dari tetangga. Maaf, Pak Mahmud, saya juga butuh uang untuk keluarga saya. Hutang yang kemarin saja belum dibayar, kata seorang pedagang warung. Jangan sering-sering ke sini kalau cuma mau ngutang. Bu Sari, kami juga butuh makan, sahut tetangga lainnya dengan nada ketus. Setiap kali mereka pulang dengan tangan kosong, amarah dan dendam semakin membakar hati Pak Mahmud dan Bu Sari. Mereka merasa diperlakukan tidak adil. Mengapa orang-orang di kampung ini begitu pelit dan tidak punya belas kasihan? Bukankah suatu saat mereka juga bisa jatuh miskin seperti mereka? Orang-orang ini memang tak punya hati, gerutu Bu Sari sambil menghempaskan tubuhnya di lantai rumah. Tenang, Bu, akan ada waktunya. Kita tidak perlu lagi mengemis kepada mereka, kata Pak Mahmud dengan suara berat. Matanya penuh dendam, seolah sedang merencanakan sesuatu. Di tengah kemiskinan yang mencekik itu, Faisal tumbuh sebagai anak yang berbeda. Sebagai anak ketiga, ia tidak sekeras kakak-kakaknya yang selalu menggerutu tentang betapa malangnya nasib mereka. Faisal selalu berusaha menenangkan orang tuanya. Sabar Pak, Bu, mungkin sekarang kita susah, tapi Allah pasti punya rencana, kata Faisal dengan lembut setiap kali orang tuanya mengumpat. Namun, kata-kata Faisal hanya dianggap angin lalu. Bahkan, kadang ia malah dimarahi karena dianggap terlalu polos dan tidak paham realita kehidupan. Jangan cuma ngomong sabar Faisal, sabar nggak akan kasih kita makan, bentak Pak Mahmud suatu hari. Meski sering menerima perlakuan kasar dari orang tuanya, Faisal tetap teguh pada keyakinannya. Ia mencari ketenangan dengan belajar mengaji di rumah Kiai Rashid, seorang ulama yang dihormati di kampung itu. Sejak kecil, Faisal memang dilarang belajar agama oleh ayah dan ibunya. Mereka menganggap agama tidak bisa membuat orang kaya. Tapi Faisal tidak peduli. Setiap malam, setelah semua orang di rumah tidur, ia mengendap-endap keluar dan berjalan ke rumah sang kiai. Kenapa kau bersusah payah datang ke sini, nak? Bukankah orang tuamu melarang? Tanya Kiai Rashid suatu malam. Saya ingin belajar, Kiai. Saya ingin tahu mana yang benar dan mana yang salah, jawab Faisal dengan mantap. Sang kiai hanya tersenyum dan menepuk bahu Faisal. Jika kau sungguh-sungguh, maka Allah akan menunjukkan jalannya. Waktu terus berlalu. Faisal semakin mendalami ajaran agama, sementara keluarganya semakin tenggelam dalam rasa benci dan dendam terhadap tetangga. Setiap hari, Pak Mahmud dan Bu Sari terus memikirkan bagaimana caranya mereka bisa keluar dari kemiskinan ini tanpa harus terus-menerus direndahkan. Sampai akhirnya, suatu hari, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pak Mahmud dan Bu Sari tiba-tiba menghilang selama beberapa hari. Kakak dan adik-adik Faisal tidak tahu kemana mereka pergi. Mereka hanya diberi pesan untuk tidak mencari atau bertanya. Saat mereka kembali, ekspresi di wajah mereka berbeda. Ada senyum penuh kemenangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sebentar lagi, kita tidak akan miskin lagi, kata Pak Mahmud dengan penuh percaya diri. Sejak hari itu, kehidupan keluarga Faisal perlahan mulai berubah. Namun, Faisal merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak tahu apa yang telah dilakukan orang tuanya, tapi ia bisa merasakan sesuatu yang janggal sedang terjadi.
Dan itu baru permulaan dari kegelapan yang akan menelan keluarganya. Kehidupan keluarga Faisal berubah drastis setelah ayah dan ibunya menghilang selama beberapa hari. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, bahkan anak-anak mereka sendiri. Pak Mahmud dan Bu Sari hanya meninggalkan pesan singkat kepada anak. "Sulung mereka sebelum pergi, kami harus pergi sebentar. Jaga adik-adikmu, jangan tanya apa-apa." Sejak kecil, Faisal dan saudara-saudaranya terbiasa dengan kesulitan. Mereka sering tidur dengan perut kosong, memakai pakaian yang sudah lusuh, dan harus menanggung ejekan dari tetangga yang menganggap mereka sebagai beban kampung. Namun, dalam beberapa minggu setelah kepulangan ayah dan ibunya, segalanya berubah. Pak Mahmud dan Bu Sari kembali dengan senyum kemenangan di wajah mereka. Faisal merasa ada yang berbeda dari keduanya. Mereka tampak lebih percaya diri, seolah telah menemukan jalan keluar dari kemiskinan yang selama ini membelenggu mereka. Tapi yang paling mencolok adalah tiba-tiba mereka memiliki banyak uang. Awalnya, perubahan itu terlihat kecil. Bu Sari tiba-tiba bisa membeli banyak bahan makanan, tidak lagi berhutang di warung seperti biasanya. Bahkan, ia mulai membeli pakaian baru untuk seluruh anggota keluarga. Lalu, dalam hitungan minggu, rumah rayot mereka direnovasi menjadi rumah permanen berdinding bata. Perabotan lama yang usang diganti dengan perabotan baru. Televisi, kulkas, bahkan sepeda motor muncul di halaman rumah mereka. Faisal yang terbiasa hidup sederhana hanya bisa menatap semua ini dengan bingung. "Bu, dari mana semua ini?" tanya Faisal suatu hari ketika melihat ibunya menghitung uang tebal dalam genggamannya. Bu Sari menatapnya tajam. "Jangan banyak tanya. Yang penting, kita sudah tidak miskin lagi." Jawaban itu tidak memuaskan Faisal. Ia bukan anak kecil yang bisa dibodohi dengan kata-kata singkat. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dulu, tetangga mereka sering menghina, menertawakan, bahkan mengusir mereka saat meminta bantuan. Namun, begitu keluarga Faisal menjadi kaya, sikap mereka berubah total. Mereka yang dulu mencibir kini datang dengan senyum lebar, menawarkan bantuan, dan berusaha menjilat. "Pak Mahmud, luar biasa sekali rezekinya sekarang. Mungkin bisa bagi-bagi berkah dengan tetangga," kata seorang ibu yang dulu paling sering mencibir mereka. "Kami salut. Pak, bisa berubah dari orang miskin menjadi sukses dalam waktu singkat. Bagaimana caranya?" tanya yang lain dengan penuh rasa ingin tahu. Pak Mahmud hanya tersenyum misterius. "Namanya juga usaha. Kalau mau sukses, harus berani ambil risiko." Jawaban itu terdengar tidak meyakinkan di telinga Faisal. Ia semakin yakin ada sesuatu yang tidak benar. Dari mana datangnya uang sebanyak itu? Apa yang sebenarnya telah dilakukan orang tuanya? Faisal yang penuh kecurigaan berbeda dengan saudara-saudaranya yang larut dalam kegembiraan. Faisal justru merasa gelisah. Ia mengamati bahwa setiap malam ayahnya pergi entah kemana dan baru kembali menjelang subuh. Wajahnya selalu terlihat letih. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Faisal merinding. Suatu malam, Faisal mencoba menguping pembicaraan ayah dan ibunya. Dari balik dinding kayu yang masih tersisa di bagian dapur rumah, ia mendengar percakapan mereka. "Kita harus memenuhi syaratnya Mahmud," bisik Bu Sari. "Aku tahu, tapi aku masih belum siap. Kita sudah berjanji, jika tidak, semua ini akan hilang." Faisal mengernyitkan dahi. Apa yang dimaksud dengan syarat? Janji apa yang telah mereka buat? Malam berikutnya, ia memberanikan diri mengikuti ayahnya. Dengan hati-hati, Faisal mengendap-endap di kegelapan, membuntuti Pak Mahmud yang berjalan ke arah hutan di pinggir desa. Semakin dalam mereka masuk, udara terasa semakin dingin dan mencekam. Pak Mahmud akhirnya berhenti di sebuah tempat yang gelap dan sepi. Faisal bersembunyi di balik semak-semak, berusaha menahan napas. Dari keyohan, ia melihat ayahnya berlutut di depan sesuatu yang tidak bisa ia lihat dengan jelas. Terdengar bisikan pelan, seakan-akan ayahnya sedang berbicara dengan seseorang atau sesuatu. Tak lama kemudian, Faisal melihat ayahnya meletakkan sesuatu di tanah. Ketika sinar bulan menyentuh benda itu, jantung Faisal berdegup kencang. Itu adalah kepala ayam hitam yang telah disembelih. Faisal menutup mulutnya, menahan teriakan yang hampir keluar. Ia ingin berlari dari tempat itu, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia tahu sekarang, keluarganya telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Konfrontasi yang tak terhindarkan. Keesokan harinya, Faisal memberanikan diri menghadapi orang tuanya. Ia tidak bisa lagi diam dan berpura-pura tidak tahu. "Ayah, apa yang sebenarnya terjadi?"
Dari mana datangnya semua uang ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Mahmud terdiam. Wajahnya seketika berubah menjadi dingin. Kau tidak perlu tahu, jawabnya singkat. Tapi aku melihat ayah pergi ke hutan semalam, kata Faisal lebih tegas. Apa yang ayah lakukan di sana? Bu Sari yang sedang duduk di samping suaminya menatap Faisal tajam. Faisal, dengarkan ibu. Hidup kita sudah berubah. Kau hanya perlu menikmati. Jangan ikut campur dalam urusan ini. Faisal merasa marah dan kecewa. Ia selalu mengingatkan orang tuanya untuk bersabar dan berusaha dengan cara yang benar. Namun, sekarang ia menyadari bahwa mereka telah memilih jalan yang salah. Apa kalian tidak takut dengan akibatnya? Rezeki seperti ini pasti ada harga yang harus dibayar. Faisal hampir berteriak. Pak Mahmud berdiri dari kursinya dan menatap Faisal dengan tajam. Jangan banyak bicara, Faisal. Kalau kau tidak bisa menerima kehidupan baru ini, maka pergi saja dari rumah ini. Faisal terdiam. Ia tidak menyangka ayahnya akan mengusirnya hanya karena ia mempertanyakan kebenaran. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama lagi. Dengan hati berat, Faisal mengambil keputusan. Ia akan meninggalkan rumah, pergi dari keluarganya, dan mencari jawaban atas apa yang telah terjadi. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan sendirian. Satu-satunya cara untuk melawan kegelapan ini adalah dengan mencari ilmu yang benar tanpa menoleh. Ke belakang, Faisal melangkah pergi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, keluarganya telah memasuki jalan yang berbahaya, dan Faisal harus menemukan cara untuk menyelamatkan mereka sebelum semuanya terlambat. Faisal tidak bisa lagi mengabaikan kecurigaannya terhadap kekayaan mendadak keluarganya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semakin hari, perasaan was-was itu semakin kuat, terutama setelah melihat ayahnya pergi ke hutan di tengah malam. Suatu malam, Faisal memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia menunggu hingga semua orang di rumah tertidur, lalu diam-diam keluar melalui jendela kamarnya. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti jejak ayahnya yang berjalan menuju hutan. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia terus melangkah. Setibanya di sebuah tanah lapang di tengah hutan, Faisal bersembunyi di balik semak-semak. Dari celah daun, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya berdesir. Di sana, ayah dan ibunya tengah berdiri mengelilingi lingkaran aneh yang digambar di tanah dengan warna merah pekat darah. Di hadapan mereka, ada sesosok makhluk hitam tinggi besar dengan mata merah menyala. Suaranya berat dan menggema, berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti Faisal. Kalian tahu syaratnya, kata makhluk itu dengan suara mengerikan. Setiap tahun harus ada tumbal. Ayah dan ibu Faisal mengangguk. Kami mengerti. Kami akan memenuhi janji, jawab ayahnya dengan suara yang penuh kepasrahan. Faisal menahan napas. Ia merasa mual. Jadi, inilah rahasia di balik kekayaan keluarganya. Mereka telah menjual diri kepada iblis untuk mendapatkan kehidupan mewah, dan yang lebih mengerikan, harus ada tumbal setiap tahun. Faisal tidak sanggup lagi melihatnya. Ia mundur perlahan, lalu berlari kembali ke rumah. Setibanya di sana, ia langsung mengunci diri di kamar. Tubuhnya gemetar ketakutan. Kini masuk Aikel. Ayah dan ibunya telah melakukan pesugihan, usaha peringatan yang sia-sia keesokan harinya. Faisal mencoba memperingatkan saudara-saudaranya. Kalian harus tahu sesuatu, katanya dengan napas memburu. Ayah dan ibu melakukan pesugihan. Mereka menyembah makhluk gaib dan harus memberikan tumbal setiap tahun. Namun, saudara-saudaranya menertawakannya. Kau ini bicara apa, Faisal? Kata kakaknya dengan nada mengejek. Kita sekarang hidup enak, kau mau kembali miskin? Faisal, jangan berlebihan. Orang tua kita hanya bekerja keras. Jangan memfitnah, sahut adiknya. Faisal menggeleng. Aku melihatnya sendiri. Mereka melakukan ritual di hutan. Jika kita tidak menghentikannya, akan ada korban. Namun, saudara-saudaranya tidak mau mendengarkan. Mereka lebih memilih menikmati kekayaan yang sudah mereka miliki. Bahkan, mereka mulai menjauhi Faisal, menganggapnya sebagai pengganggu. Faisal merasa semakin terasing dalam keluarganya sendiri. Ia tidak tahu harus berbicara kepada siapa. Tidak ada yang mau mendengarkannya. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah mencari pertolongan, mendekat kepada sang Kia merasa tak berdaya di rumah. Faisal semakin sering pergi ke masjid untuk menemui Kiai Rahman, seorang ulama yang disegani di kampungnya. Sejak kecil, Faisal memang sudah tertarik dengan agama, meski sering dilarang oleh keluarganya. Namun kini,
ia merasa hanya dengan mendekat kepada Allah, ia bisa menemukan jawaban atas semua kegelapan yang menyelimuti keluarganya. Kiai Rahman melihat perubahan dalam diri Faisal. Suatu hari, setelah salat Isya, ia mendekati pemuda itu dan bertanya dengan lembut, "Ada yang mengganjal di hatimu, Nat?" Faisal ragu sejenak, lalu memutuskan untuk menceritakan semuanya. Tentang kekayaan mendadak keluarganya, ritual aneh di hutan, dan iblis yang meminta tumbal. Wajah Kiai Rahman berubah serius. Ia menghela napas panjang. "Pesugihan? Ya, aku sudah mendengar kabar tentang keluarga kalian. Tapi, aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Sekarang aku tahu bahwa kau menyaksikannya sendiri." Faisal mengangguk lemah. "Saya tidak tahu harus bagaimana. Kiai, saya sudah mencoba memperingatkan saudara-saudara saya, tapi mereka tidak percaya." Kiai Rahman menatapnya penuh kebijaksanaan. "Nah, kau sudah berada di jalan yang benar. Kau tidak sendirian. Jika kau ingin menyelamatkan keluargamu, kau harus memperkuat imanmu terlebih dahulu. Hanya dengan kekuatan doa dan keyakinan, kau bisa melawan kegelapan ini." Sejak hari itu, Faisal semakin mendekat kepada Kiai Rahman. Ia mulai belajar lebih dalam tentang agama, mengikuti pengajian, dan berusaha menguatkan hatinya. Ia tahu perjalanannya tidak akan mudah, tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Di rumah, Faisal semakin dijauhi. Ayah dan ibunya mulai curiga bahwa ia mengetahui sesuatu. Mereka mulai mengawasinya dengan ketat. Namun, Faisal tidak takut. Ia sudah memutuskan untuk berjuang, meski harus melawan keluarganya sendiri. Dalam hatinya, Faisal bertekad, ia akan mencari cara untuk menghentikan pesugihan ini sebelum semuanya terlambat. Faisal merasa tidak memiliki tempat lagi di rumahnya. Ia telah mencoba memperingatkan keluarganya tentang bahaya pesugihan yang mereka lakukan, tetapi mereka menolak mendengarkan. Ia semakin dijauhi, diperlakukan seperti orang asing, dan dianggap sebagai anak yang tidak tahu bersyukur. Hatinya semakin gelisah. Ia merasa semakin jauh dari keluarganya, tetapi semakin dekat dengan Allah. Suatu malam, setelah salat dan bermunajat kepada Allah, Faisal membuat keputusan besar dalam hidupnya. Ia harus pergi. Ia harus meninggalkan rumah ini sebelum ia ikut terseret dalam dosa besar keluarganya. Hatinya berat, tetapi ia tahu ini satu-satunya jalan. Keesokan harinya, Faisal menghadap ayah dan ibunya. "Ayah, ibu, saya ingin pergi ke pondok pesantren," katanya dengan suara tegas. Ayahnya menatapnya dengan wajah penuh amarah. "Apa kau ingin meninggalkan rumah ini hanya untuk menjadi santri miskin?" "Iya ya, saya ingin belajar agama lebih dalam," ibunya menyeringai sinis. "Faisal, lihatlah kekayaan yang kita punya sekarang. Kau bisa hidup nyaman. Kenapa memilih hidup susah di pondok?" "Karena ini bukan kekayaan yang diridhoi Allah," jawab Faisal tanpa ragu. "Saya tidak ingin ikut dalam dosa ini." Saudara-saudaranya menertawakannya. "Kau memang bodoh, Faisal. Kita dulu miskin, hidup dihina. Sekarang kita kaya, dan kau malah meninggalkan semuanya?" "Ya," jawab Faisal tegas. "Saya lebih baik miskin dan tetap dalam jalan yang benar daripada kaya karena perbuatan dosa." Ayahnya menggebrak meja. "Kalau kau pergi dari rumah ini, jangan pernah kembali. Kau bukan anakku lagi." Faisal menelan ludah. Hatinya sakit mendengar kata-kata itu, tetapi ia tetap pada keputusannya. Dengan hanya membawa pakaian seadanya dan sedikit uang pemberian Kiai Rahman, ia melangkahkan kakinya keluar dari rumah untuk terakhir kalinya. Kehidupan baru di pesantren. Setibanya di pesantren, Faisal merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia disambut dengan tangan terbuka oleh para santri dan Kiai Rahman yang telah membantunya masuk ke pondok. Di sini, ia mulai belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Hari-hari Faisal diisi dengan sholat, mengaji, dan mendalami kitab-kitab agama. Ia belajar tentang hakikat kehidupan, tentang keimanan, dan tentang pentingnya menjauhi segala bentuk kemusyrikan. Ia menemukan ketenangan batin yang selama ini ia cari. Namun, di dalam hatinya, Faisal tetap menyimpan kegelisahan. Ia tahu keluarganya semakin terjerumus dalam keserakahan. Ia mendengar kabar dari teman-temannya di kampung bahwa keluarganya semakin kaya, semakin dihormati, tetapi juga semakin angkuh. Keserakahan yang semakin menjadi sementara Faisal sibuk memperdalam ilmu agama. Keluarganya semakin haus akan kekayaan. Rumah mereka kini bak istana, penuh dengan perabotan mahal dan kendaraan mewah.
Usaha mereka berkembang pesat, dan mereka mulai membeli tanah di kampung, menggusur orang-orang yang tidak mampu membayar utang kepada mereka. Namun, ada satu hal yang lebih mengerikan. Keluarga Faisal mulai menganggap nyawa manusia sebagai sesuatu yang bisa dikorbankan demi mempertahankan kekayaan mereka. Setiap tahun, ada saja orang yang hilang secara misterius. Kadang-kadang seorang buruh, kadang-kadang seorang pengemis yang kebetulan melintas di sekitar rumah mereka. Orang-orang mulai berbisik-bisik, mencurigai keluarga Faisal. Tetapi tidak ada yang berani berbicara terang-terangan. Mereka terlalu takut. Di tengah kehidupan mewahnya, ayah Faisal mulai berubah. Ia semakin pendiam, sering mengurung diri di kamar, seolah dibebani sesuatu yang berat. Ibu Faisal tetap angkuh dan tidak peduli, terus menikmati kekayaannya. Kakak-kakak Faisal mulai menjalankan bisnis mereka sendiri, memperluas pengaruh keluarga di berbagai bidang. Tetapi di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa mereka hindari. Bayangan hitam yang selalu mengikuti mereka. Bayangan dosa, bayangan ketakutan, dan bayangan kesepakatan yang telah mereka buat dengan iblis. Keserakahan mereka semakin besar, tetapi ketenangan hati semakin hilang. Dan Faisal, dari kejauhan, hanya bisa berdoa agar keluarganya segera sadar sebelum semuanya terlambat. Sejak keluarga Faisal mencapai puncak kejayaannya, kampung yang dulu damai berubah menjadi tempat yang penuh teror. Warga mulai mengalami kejadian aneh. Satu persatu, orang-orang yang dulu pernah menghina keluarga Faisal meninggal secara misterius. Ada yang ditemukan tewas di sawah tanpa luka sedikit pun. Ada yang tubuhnya membiru seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan ada yang tiba-tiba sakit parah lalu meregang nyawa dalam hitungan hari. Awalnya, warga menganggap ini hanya musibah biasa. Namun, semakin lama, kejadian-kejadian itu semakin sering terjadi, terutama kepada mereka yang sering berurusan dengan keluarga Faisal. Seseorang yang pernah menolak menjual tanahnya kepada mereka ditemukan menggantung di pohon besar di pinggir desa. Seorang ibu yang pernah menolak memberi pinjaman beras kepada ibu Faisal ditemukan tergeletak di dapurnya dengan mata melotot ketakutan. Desas-desus mulai beredar. Warga yang sebelumnya takut untuk berbicara mulai membisikkan satu kata yang menyeramkan. Pesuji. Mereka mulai menghubungkan kematian-kematian itu dengan kekayaan keluarga Faisal yang datang secara tiba-tiba. Namun, tidak ada yang berani secara terang-terangan menuduh. Mereka hanya bisa berdoa agar tidak menjadi korban berikutnya. Kampung itu kini diliputi suasana mencekam. Setiap malam, suara-suara aneh sering terdengar dari sekitar rumah keluarga Faisal. Kadang terdengar suara tangisan pilu, kadang suara jeritan samar yang membuat bulu kuduk meremang. Beberapa warga yang masih penasaran mencoba mengintip rumah itu di malam hari. Tetapi keesokan paginya, mereka ditemukan dalam keadaan linglung, seperti kehilangan akal sehat mereka. Para tetua kampung berkumpul untuk membahas keadaan yang semakin tidak terkendali. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa menyarankan untuk mendatangkan orang pintar atau kiai dari luar kampung. Tetapi yang lain takut keluarga Faisal akan murka dan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Sementara itu, di rumah mewah keluarga Faisal, ayah dan ibu Faisal tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Mereka justru semakin larut dalam kemewahan mereka, menganggap semua kejadian itu sebagai harga yang wajar untuk mempertahankan kekayaan. Mereka tidak peduli dengan kematian-kematian itu. Pogi, itu hanya pengorbanan yang harus dilakukan agar kemakmuran mereka tetap bertahan. Jauh di pondok pesantren, Faisal mulai merasa gelisah. Beberapa hari terakhir, hatinya terasa tidak tenang. Ia sering mengalami mimpi tentang kampung halamannya yang dipenuhi oleh bayangan hitam, jeritan kesakitan, dan wajah-wajah ketakutan warga yang ia kenal. Suatu malam, ia bermimpi melihat rumah keluarganya dalam keadaan gelap dan penuh dengan sosok-sosok menyeramkan. Di tengah kegelapan itu, ia melihat ayah dan ibunya tertawa puas sambil memegang sesuatu yang menyerupai sesajen berlumuran darah. Faisal terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. "Ya Allah, lindungilah keluargaku," bisiknya lirih. Firasatnya semakin kuat. Ia merasa ada sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi di kampung halamannya. Keesokan harinya, ketika ia sedang belajar di pondok, seorang santri datang menghampirinya. "Faisal, aku dengar kampungmu sedang dilanda musibah," kata santri itu dengan wajah serius. Faisal tersentak. "Musibah apa?" "Banyak orang meninggal." Mendadak, warga kampung bilang
keluargamu terlibat dalam sesuatu yang tidak wajar. Faisal merasakan tubuhnya melemas. Ia sudah lama menduga bahwa keluarganya semakin tenggelam dalam pesugihan. Tetapi ia tidak pernah menyangka dampaknya akan sebesar ini. Tanpa berpikir panjang, ia segera menghadap Kiai Rahman dan meminta izin untuk pulang. Kiai Rahman menatap Faisal dengan sorot mata penuh kebijaksanaan. "Anakku, jika kau pulang, kau harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Jangan biarkan amarah menguasaimu, tetapi kuatkan hatimu dengan iman." Faisal mengangguk mantap. "Saya harus melihat sendiri apa yang terjadi, Kiai. Saya tidak bisa tinggal diam." Dengan doa dan restu dari Kiai Rahman, Faisal bersiap untuk pulang. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi di kampungnya nanti. Tetapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa membiarkan keluarganya terus tenggelam dalam dosa. Ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Faisal menatap jalanan kampungnya dengan hati yang berat. Langkah kakinya terasa semakin berat saat ia semakin dekat ke rumahnya. Kampung yang dulu ramai kini terasa sunyi dan mencekam. Beberapa rumah tampak tertutup rapat, seolah para penghuninya takut. Tak ada anak-anak yang berlarian, tak ada ibu-ibu yang mengobrol di depan rumah. Seperti kampung ini telah kehilangan nyawanya. Faisal mencoba menyapa beberapa warga yang ditemuinya, tetapi mereka hanya menjawab dengan suara lirih atau malah menghindarinya. Ia bisa merasakan ketakutan mereka saat ia berdiri di depan rumahnya. Tubuhnya merinding. Rumah itu kini tampak lebih besar dan megah dari terakhir kali ia melihatnya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Aura gelap menyelimuti tempat itu. Halaman rumah terasa dingin meski matahari masih bersinar. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat tengah mengawasinya. Saat Faisal melangkah masuk, ia mendapati pemandangan yang membuat hatinya semakin sakit. Ayah dan ibunya tampak lebih tua dari usianya. Wajah mereka kusam dan penuh kerutan, seperti seseorang yang kehilangan banyak tenaga dalam waktu singkat. Kedua kakaknya, yang dulu selalu terlihat sombong dan angkuh, kini tampak pucat dan sering berbicara sendiri. Adik-adiknya pun tampak tidak sehat. Beberapa bahkan sering melamun dengan tatapan kosong. "Kau pulang juga, Faisal?" Suara ayahnya parau. "Tapi kau datang di waktu yang salah." Faisal tidak menjawab. Ia hanya melihat keadaan rumahnya yang terasa begitu asing. Ruangan itu penuh dengan barang-barang mahal, tetapi tak ada kebahagiaan di dalamnya. Bau dupa menyengat di sudut ruangan, dan ia bisa melihat ada sesajen di beberapa tempat. Malamnya, Faisal mulai merasakan ada sesuatu yang benar-benar salah. Ia mendengar suara bisikan di dalam rumah. Suara-suara samar yang terdengar seperti ratapan. Ia mencoba berbicara dengan saudara-saudaranya, tetapi mereka hanya menggeleng atau menolak membahasnya. Kematian yang mengerikan keesokan harinya. Teror dimulai. Faisal mendengar teriakan dari kamar kakaknya. Ia segera berlari menuju sumber suara. Saat ia membuka pintu, tubuhnya seketika membeku. Kakaknya, yang selama ini sombong dan merasa paling berkuasa, tergeletak di lantai dengan mata melotot. Tubuhnya kaku dengan wajah penuh ketakutan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tetapi jelas bahwa ia mati dengan cara yang mengerikan. Seluruh rumah menjadi panik. Ibunya menangis histeris, sementara ayahnya hanya diam dengan wajah pucat. Faisal bisa merasakan sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Tak sampai sehari, adiknya yang lain mengalami hal serupa. Ia ditemukan di halaman belakang dengan tubuh membiru seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Kematian itu semakin memperjelas bahwa ada kekuatan gelap yang sedang menuntut sesuatu dari keluarga mereka. Faisal akhirnya menemukan fakta yang selama ini disembunyikan oleh keluarganya. Ia menggeledah kamar ayahnya dan menemukan kitab tua dengan tulisan yang tidak ia mengerti. Di dalamnya ada catatan tentang ritual-ritual pesugihan yang telah dilakukan keluarganya selama bertahun-tahun. Namun, ada satu bagian yang membuat darahnya membeku. Tumbal harus selalu diberikan setiap tahun. Jika tidak, pesugihan akan menuntut darah dari keluarga sendiri. Faisal menatap tulisan itu dengan napas memburu. Ini bukan lagi tentang mengorbankan orang lain. Ini tentang bagaimana keluarganya sendiri kini menjadi korban. Ia segera mencari ayahnya dan menunjukkan buku itu. "Apa ini, Pak?" Suaranya bergetar. Ayahnya menatapnya dengan mata merah dan penuh kelelahan. "Kami tak punya pilihan, Faisal. Dulu kami miskin, dihina, diinjak-injak. Ini harga yang harus kami bayar untuk hidup kaya, lalu sekarang, apakah harga itu harus dibayar dengan nyawa keluarga kita sendiri?" Faisal berteriak. Ibunya hanya menangis
tidak bisa berkata apa-apa. Malam itu, Faisal memutuskan untuk berdoa dan membaca ayat suci. Ia tidak tahu apakah itu bisa membantu, tetapi itu satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Malam semakin larut. Faisal merasa ada sesuatu yang berubah dalam rumahnya. Udara menjadi semakin dingin. Lampu-lampu berkedip, lalu mati secara bersamaan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Faisal merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ayah dan ibunya berlari ke arah pintu dengan wajah penuh ketakutan. Faisal berusaha mencegah mereka, tetapi terlambat. Saat pintu terbuka, tidak ada siapa di luar, hanya kegelapan pekat. Namun, tiba-tiba, tubuh ayah dan ibunya terpental ke belakang, seolah dihantam oleh kekuatan tak terlihat. Mereka berdua menjerit kesakitan. Tubuh mereka kejang-kejang di lantai. Faisal hanya bisa melihat dengan mata berkaca-kaca saat tubuh kedua orang tuanya menghitam, seperti terbakar dari dalam. Dalam hitungan detik, mereka tidak bergerak lagi. Hanya dalam waktu 2 hari, seluruh keluarganya mati dengan cara mengenaskan. Faisal jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keluarganya akan berakhir seperti ini. Sot Peji tiba. Faisal keluar dari rumah itu dengan langkah lemah. Para tetangga yang sejak awal curiga kini berkumpul, melihat ke arah rumah keluarga Faisal dengan wajah inggarik. Mereka tahu sesuatu yang buruk telah terjadi, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Faisal menoleh ke belakang, menatap rumah besar yang kini terasa seperti kuburan. Rumah yang dulu dipenuhi ambisi dan keserakahan, kini hanya menyisakan kehancuran. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Faisal berdiri di depan rumah keluarganya yang kini tampak kosong dan menakutkan. Kematian orang tua dan saudara-saudaranya masih membekas di benaknya. Tetapi ada sesuatu yang lebih mengerikan yang ia rasakan. Seolah rumah itu sendiri masih hidup, masih menyimpan kegelapan yang belum tuntas. Suara bisikan samar masih terdengar di dalam rumah. Faisal merapatkan jaketnya, mencoba menahan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Beberapa warga kampung hanya melihat dari kejauhan. Tak satu pun yang berani mendekat. Mereka semua tahu apa yang telah terjadi, dan mereka tahu rumah itu bukan lagi sekadar tempat tinggal. Rumah yang hancur secara misterius malam itu. Faisal memutuskan untuk menginap di rumah tetua kampung, Kiai Soleh. Orang yang selama ini selalu membimbingnya dalam ilmu agama. Ia butuh ketenangan, butuh mencari jawaban atas semua yang telah terjadi. Namun, saat malam semakin larut, terdengar suara ledakan dari arah rumah keluarganya. Faisal bersama beberapa warga segera berlari ke sana. Mereka tiba hanya untuk melihat kobaran api yang membumbung tinggi. Rumah megah itu kini terbakar hebat. Lidah api melahap seluruh bangunan, seperti hendak menghapus jejak kelam yang selama ini tersembunyi di dalamnya. Tak ada yang tahu bagaimana kebakaran itu bisa terjadi. Tidak ada yang menyalakan api, tidak ada hujan petir. Tetapi Faisal tahu ini bukan kebakaran biasa. Ini adalah hukuman. Seluruh warga kampung hanya bisa menatap dengan ngeri. Mereka berbisik-bisik, mengingat kembali betapa cepat keluarga Faisal berubah dari orang miskin menjadi kaya raya, dan bagaimana serangkaian kematian misterius mulai terjadi sejak saat itu. Kini, rumah itu sendiri telah musnah, menyisakan abu dan puing-puing. Faisal, satu-satunya yang selamat. Faisal duduk di tanah, menatap puing-puing rumah keluarganya yang masih mengepulkan asap. Ia merasa seperti orang asing di kampungnya sendiri. Semua yang pernah ia kenal telah pergi. Keluarganya lenyap, harta mereka musnah, dan kini yang tersisa hanyalah dirinya. Tetapi, ia tahu ada alasan mengapa ia masih hidup. Ia tahu, sejak kecil ia telah memilih jalan yang berbeda. Ia menolak keserakahan, menolak dendam, dan tetap teguh dalam keimanannya. Mungkin inilah alasan mengapa ia selamat dari kutukan yang menimpa keluarganya. Beberapa warga yang dulu sering menghina keluarganya kini menatap Faisal dengan campuran rasa bersalah dan ketakutan. Mereka dulu meremehkan keluarganya saat masih miskin, dan kini mereka melihat sendiri bagaimana ambisi dan pesugihan justru membawa kehancuran. Mereka tak tahu harus berkata apa pada Faisal. Namun, Faisal tidak menyimpan dendam. Ia hanya merasa hampa. Pelajaran hidup yang berharga. Keesokan paginya, Faisal memutuskan untuk meninggalkan kampungnya. Ia tahu tak ada lagi yang bisa ia lakukan di sana. Kampung itu menyimpan terlalu banyak kenangan buruk, terlalu banyak luka yang sulit disembuhkan. Sebelum berangkat, ia menemui Kiai Soleh untuk berpamitan. "Kau akan pergi kemana setelah ini, nak?" tanya Kiai Soleh dengan lembut. "Aku belum tahu, Kiai," jawab Faisal jujur. "Tapi aku ingin tetap belajar dan
mendalami agama. Aku ingin hidup dengan cara yang benar, tak seperti keluargaku. Kiai Soleh tersenyum dan menepuk bahunya. Kau sudah melewati cobaan yang berat, Faisal, tapi ingatlah, setiap kejadian punya hikmah. Mungkin kau diselamatkan untuk menjadi seseorang yang lebih baik, untuk mengingatkan orang lain agar tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama. Faisal mengangguk. Ia memandang ke arah kampungnya untuk terakhir kali sebelum melangkahkan kaki pergi. Di belakangnya, kampung itu masih berdiri seperti biasa. Namun, ia tahu tak ada yang benar-benar sama lagi. Semua orang telah belajar sesuatu dari kejadian ini. Bahwa kekayaan yang didapat dengan cara yang salah tidak akan bertahan lama. Bahwa keserakahan dan dendam hanya akan membawa kehancuran. Faisal melangkah dengan hati yang berat, tetapi juga dengan tekad yang kuat. Ia tidak akan mengulangi kesalahan keluarganya. Ia akan menjalani hidup yang bersih, penuh keikhlasan, dan menjauh dari godaan dunia yang menyesatkan. Dan dengan itu, kisah tragis keluarganya berakhir. Namun, pelajaran dari kisah ini akan terus hidup, mengingatkan siapa saja bahwa kekayaan yang diperoleh dengan mengorbankan orang lain pasti akan menuntut balas pada akhirnya.